Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfareza dengan staf F331 membawakan materi termodinamika 2 part 2 fisika dengan mata kuliah fisika dasar 2. Hukum 2 termodinamika. Rudolf Clausius 1822 sampai 1888 menyatakan rumus Clausius tentang hukum 2 termodinamika dengan pernyataan aliran kalor. Kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Pada taraf molekular yang bergerak lebih cepat akan menyebarkan energi kepada lingkungannya. Pada taraf makroskopik perlu pasokan energi atau usaha untuk mendinginkan sebuah benda. Hukum 2 termodinamika dinyatakan dalam entropi. Total entropi jagat raya tidak berubah ketika proses reversibel terjadi dan bertambah ketika proses irreversibel terjadi. Kelvin dan Planck menyatakan rumus yang setara sehingga dikenal rumus Kelvin-Planck tentang hukum 2 termodinamika tentang mesin kalor. Tidak mungkin membuat suatu mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata menyerap kalor dari sebuah reservoir dan mengubah seluruhnya menjadi usaha luar. Efisiensi tidak mungkin mencapai 100%. Diperlukan reservoir panas dan reservoir dingin. Reservoir panas menjadi sumber energi. Perlu membuang kalor pada suhu yang lebih rendah ke reservoir dingin. Biasanya reservoir suhu rendah sama dengan atmosfer. Sebuah mesin kalor adalah suatu alat yang menggunakan kalor atau panas untuk melakukan usaha atau kerja. Mesin kalor memiliki 3 ciri utama. Yang pertama, kalor dikirimkan ke mesin pada temperatur yang relatif tinggi dari suatu tempat yang disebut reservoir panas. Sebagian dari kalor input digunakan untuk melakukan kerja oleh working substance dari mesin, yaitu material dalam mesin yang secara aktual melakukan kerja. Jadi, campuran bensin, udara dalam mesin mobil. 3. Sisa dari kalor input heat dibuang pada temperatur yang lebih rendah dari temperatur input ke suatu tempat yang disebut reservoir dingin. Skema mesin kalor. Gambar ini melukiskan skema mesin kalor. Karena QH menyatakan besarnya input kalor dari input kalor dan subscript H menyatakan hot reservoir. C menyatakan besarnya kalor yang dibuang dan di subscript C mempresentasikan cool reservoir. B mempresentasikan kerja yang dilakukan. Contoh mesin kalor. Motor bakar, bahan bakar bensin, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, turbin gas. Ketika sebuah sistem melakukan proses siklus, maka tidak terjadi perubahan energi dalam pada sistem dari hukum 1 termodinamika. Delta U sama dengan Q dikurang W. Q sama dengan QH ditambah QC sama dengan QH dikurang QC.
W sama dengan QH ditambah QC. Mesin kalor. Sebuah mesin harus mengikuti prinsip konservasi energi. Sebagian dari kalor input QH diubah menjadi kerja W dan sisanya QC dibuang ke cool reservoir. Jika tidak ada lagi kehilangan energi dalam mesin, maka prinsip konservasi energi QH sama dengan W ditambah QL. Total sama dengan WE bahagi QH. Tapi sama dengan QH dikurang QL dibagi QH sama dengan 1 dikurang QL bahagi QH. Contoh 1, efisiensi mesin otomotif. Sebuah mesin mobil mempunyai efisiensi sebesar 20% dan menghasilkan kerja mekanis rata-rata 23.000 joule per detik selama pengoperasian A. Berapa banyak masukan panas yang diperlukan? Dan B. Berapa banyak panas yang dibuang sebagai panas buang dari mesin ini per detik? Solusi diketahui. Kalau sama dengan 20% sama dengan 0,2 W sama dengan 23.000 joule per sekon. Ditanyakan adalah QH, QL. QH sama dengan 23.000 dibagi 0,2 sama dengan 115.000 joule per sekon, dan BEQL sama dengan 1 dikurang 0,2 115.000 sama dengan 92.000 joule per sekon sama dengan 92.000. Prinsip Carnot dan mesin Carnot. Bagaimana membuat mesin kalor beroperasi dengan efisiensi maksimum? Insinyur Prancis Sadi Carnot 1796 sampai 1832 mengusulkan bahwa sebuah mesin Carnot akan memiliki efisiensi maksimum jika proses dalam mesin adalah reversible, dapat balik. Suatu proses reversible adalah suatu keadaan di mana kedua sistem dan lingkungan dapat kembali ke keadaan semula, sama persis seperti sebelum terjadinya proses. Tujuan dari mesin Carnot adalah perubahan panas menjadi kerja dengan efisiensi sebesar mungkin. Selama perpindahan panas dalam mesin Carnot tidak boleh ada perbedaan suhu yang cukup besar. Prinsip Carnot, sebuah alternatif pernyataan hukum dua termodinamika. Tidak ada mesin irreversible yang beroperasi antara dua reservoir pada suhu konstan dapat mempunyai efisiensi yang lebih besar dari sebuah mesin reversible yang beroperasi antara temperatur yang sama. Selanjutnya, semua mesin reversible yang beroperasi antara temperatur yang sama memiliki efisiensi yang sama. Tidak ada mesin nyata yang beroperasi secara reversible. Akan tetapi, ide mesin reversible memberikan standar yang berguna untuk menilai
performansi mesin nyata. Gambar ini menunjukkan sebuah mesin Carnot yang secara khusus berguna sebagai model ideal. Suatu sifat mesin Carnot adalah bahwa semua kalor input GH berasal dari suatu hot reservoir pada satu temperatur tunggal TH, TH, dan semua Carnot yang dibuang QC pergi menuju suatu cool reservoir pada suatu temperatur tunggal atau TC. Ciri siklus mesin Carnot. Setiap proses yang melibatkan perpindahan panas haruslah isotermal baik pada TH maupun pada TC. Setiap proses yang mengalami perubahan suhu tidak terjadi perpindahan panas atau proses adiabatik. Siklus Carnot terdiri dari dua proses isotermal reversible dan dua proses adiabatik. Reversible sama dengan entalpi. Entalpi sama dengan itu sama dengan TH kurang TL per TH sama dengan 1 minus per TH. Sekian dan terima kasih.